Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah dan ceritakan saking Abi Hurairah. Radhiya muga ngridoni muga ridho sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Anna Rasulullah setuhune utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul laisa ora ana sapa asyadidu wong kang rusak iku bisurati sebab tataban atau tubrukan iku bisurati sebab tatabane natab nubruk iku bisurati sebab tatabane inna masyadidu angin pasti ini utai wong kang rusak wong kang kuat iku alladzi wong yamliku kang nguasani sapa lati nafsau ing awak dheweni lati indal ghadabi nalikane muring-muring utai hadis iku mutafakun dan sepakati alai ngatas ulama. Wasura'atu utawi lapas sura'ah kita miswati kelawan domaisot wapan hira'i lan fathah ra wa asluhu utai asali sura'ah indal Arabi mungguwe wong Arab iku man wong yasra'u kang bianting sapa man yasra'u kang bianting sapa man anasa ing manungsa katiron hali akeh jadi artinya bukanlah orang kuat itu karena dilihat dari kuat bantingan kuat nubruk kuat nabrak tetapi yang dinamakan orang kuat orang rusak adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya mampu menahan dirinya ketika marah mampu menahan dirinya dari emosi, dari kemarahan. Jadi ketika marah tidak sampai melakukan hal yang fatal, dia mampu menahan marahnya hingga hilang kemarahan itu. Nahan amarahnya sehingga hilang kemarahannya itu. Dia mampu menahan perilaku yang tidak baik ketika dalam kondisi marah, tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan. Wa an Sulaiman dan ceritakan saking Sulaiman bin Surati anak lanangi Surati
Radhiya muga ridha sapa Allah anu saking Sulaiman. Kala ngucap sapa Sulaiman, kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh. Ma'an Nabi sertane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani utawi wong lanang loro. Wa rajulani hali utawi wong lanang loro iku yastabani padu-paduan sapa rajulani. Sulaiman menceritakan ketika saya sedang duduk-duduk bersama Rasul, bersama Nabi, maka ada dua laki-laki yang saling bantah-bantahan, tukaran, saling bersengketa, sama-sama emosi. Ini kata Sulaiman ketika duduk bersama Nabi. Lalu terlihat dua orang laki-laki yang saling cekcok. Ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku qad ihmar, teman-teman berianang. Apa wajuhu wajahe ahad. Wan tabakhot lan kerokotan. Wan tabakhot lan kerokotan. Apa audajuhu pira-pira untune ahad. Jadi salah satu dari dua orang ini wajahnya memerah, marah, emosi, dan giginya digeget-geget. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedune ingsun iku la'alamu meruhaken sapa ingsun, iku la'alamu nyekti meruhaken sapa ingsun. Ini sedune ingsun iku la'alamu nyekti meruhaken sapa ingsun kalimatan ing kalimah. Lauqala kang lamun ngucap sapa ahad ha ing kalimah la dhahaba mongko nyekti ilang anu sanging ahad apa mabarang yajitu kang nemoni sapa ahad. Ya karena dua orang yang saling cekcok itu kebetulan ada Nabi yang melihat, yang menyaksikan, dan Nabi pun melihat salah satu dari dua orang ini yang marah, memerah mukanya dan giginya, saking marahnya, saking mau mukul, mau menghantam, hanya ditahan dengan reaksi giginya, keraut-keraut, getem-getem ya. Jadi nahan marahnya hanya dilampiaskan dengan giginya itu, digosok-gosokkan, kerokot-kerokot.
Nah, ketika itu Rasulullah karena melihat salah satu yang keadaan seperti itu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka berdua, sungguh aku akan mengajari kalimat yang apabila salah satu, terutama yang marah memerah itu, melapatkan, mengucapkan kalimat itu, maka pasti akan hilang apa yang dirasakannya. Maka pasti akan hilang apa yang dirasakannya, apa yang ditemuinya, yaitu kemarahan yang luar biasa. Maka hilanglah kemarahan itu. Kata Rasul, bila diucapkan oleh orang itu, maka kemarahannya itu akan sirna, akan hilang. Lauqala lamun ngucap sopo ahad, itu bila dilapalkan ya, maka akan hilang kemarahan yang ada dalam dirinya. Lauqala lamun ngucap sopo ahad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilafat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zahaba moko ilang anu sangking ahad apa barang yajitu kang nemu sapa ahad. Yaitu kalimat tersebut bila diucapkan oleh salah satu terutama yang marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kemarahan yang dialami, yang dirasakan oleh ahad, oleh salah seorang dari dua orang yang marah ini terutama, maka akan hilang kemarahannya, akan redup, akan menurun hingga hilang. Faqalu mongko ngucap sapa nas, sapa menungso, sapa kaum atau sapa sahabat. Faqalu mongko ngucap sapa menungso, sapa wong akeh lahu marin ahad. Jadi manusia yang ada di situ, orang banyak ada di situ mengatakan kepada yang marah ini, menasihatilah, mengingatkan kepada yang marah ini. Inna nabiyya stuni Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola ngendika sapa Nabi, sapa Kanjeng Nabi. Ta'awad jaluko pangreksa sira billahi ing Allah minasyaitani saking setan ar-rajimi kang adoh saking rahmati Allah. Maka manusia orang banyak itu mengingatkan kepada si ahad tadi, sungguhnya Nabi itu berkata untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi kemarahan, emosi ini adalah api yang disulut ya. Kemarahan adalah api yang disulut ke dalam seseorang hingga merah mukanya karena api kemarahan itu sudah reaksi yang nampak dari merahnya muka. Jadi orang kalau marah itu mukanya kayak api, memerah kayak api. Itulah api kemarahan yang dimasukkan, yang disulut ya, mumbar-mumbar ke dalam diri seseorang yang dikuasai oleh kemarahan yang dihembuskan ya oleh setan. Makanya ketika orang marah, bacalah sesuai petunjuk Nabi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim beberapa kali sampai kemarahan menurun, sampai akhirnya hilang, menjadi sadar lagi, menjadi normal lagi. Wa an Mu'ad bin Anas, wa an Mu'ad
Lan den ceritakaken saking Mu'ad bin Anas, anak lanangi Anas. Radhiya muga ridho sapa Allah anu saking Mu'ad. Mu'ad itu ada Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin Anas. Anna Nabiya setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ndika sapa Kanjeng Nabi. Sapa njeng Nabi, sapa Nabi. Man kaldoma. Wis turu 10 menit. Man kaldoma, man sopane wong kaldoma kang ngumpet tonahan. Kaldoma kang ngumpet nyembunyikan. Ngumpet itu nyembunyikan. Sapa man ghaibon ing muring wa huwa hali utawi man iku qadirun wong kang kuwasa ala ayung fidahu ing atase nyento ngelestarekaken nyento nerusaken atau nyento ngelestarekaken sapa man hu ing ghaidon ta'au mongko ngundang ing man sapa Allah ta'au mongko ngundang manggil ta'au mongko ngundang ing man sapa Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur Allah ala ru'usil khalaiki ing atase pira-pira pengarepe pira-pira makhluk yaumal kiamati ing dalam dina kiamat hatta yukhayyirahu hingga milihaken sapa Allahu ing man min huril aini saking widadari kang belalak matane minal huri saking widadari min huril aini saking widadari kang belalak matane ma ing barang saa kang karep sapa man. Mu'ad bin Anas menceritakan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang mampu menahan rasa marahnya padahal dia mampu seandainya kemarahan itu diteruskan kemarahan itu, tapi dia mampu menahan, mengontrol kemarahan itu. Sebetulnya kemarahan itu bisa saja dia melampiaskan ke orang yang dimarahi atau melampiaskan hal-hal yang lain, tapi dia mampu menahannya, mampu mengendalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya ya di tengah-tengah manusia di hari kiamat, memanggil namanya di tengah-tengah manusia ya di hari kiamat, sehingga dia mempersilahkannya untuk memilih ya, mempersilahkan orang yang mampu menahan marahnya itu, mampu mengendalikan, maka Allah akan mempersilahkan dia untuk memilih
bidadari-bidadari yang belalak-belalak matanya, atau artinya matanya itu sangat indah, disuruh memilih bidadari-bidadari cantik semau dia. Ya, semau dia milih yang mana, milih berapa, yang mana terserah dia besok di hari kiamat. Bila mampu untuk mengendalikan amarahnya, bila nggak mampu ya berarti kena kena ajakan setan, pon. Makanya ketika kita marah, hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah untuk langsung kita berlindung pada Allah, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, biar setan itu meninggalkan pengaruhnya ke dalam diri seseorang. Ya, kalau memang setan sudah keluar dari dalam jasad manusia, maka yang dibawa pun ya akan padam, karena orang yang membawa api keluar, maka api pun akan dengan sendirinya mati. Kemarahan akan padam, akan surut, akan hilang, karena yang bawa itu keluar dari dirinya karena dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Nabi Hurairah lan den ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu muga sapa Allah anu sange Abu Hurairah, anna rajulan stune wong lanang siji, utawa anna rajulan stune siji wong lanang, ana rajulan stune wong siji, wong lanang siji iku kala ngendika sapa rajulan li Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Abu Hurairah, ada seorang laki ya berkata kepada Nabi, "Ausini wasiato tuan ingkulo," ya, minta nasihat kepada Nabi. Bisa minta nasihat kepada Nabi. Kala ngendika sapa Nabi. La taghdab, ojo muring-muring sira. Parot dada mongko bulan baleni sapa Kanjeng Nabi miroron hali bala bali. Parot dada mongko bulan baleni sapa rajulan ya. Para data mokombulan balani sapa rajulan miroron hali bola bali. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, la taghdab, ojo muring sira. Rawuhnya ditakanati sapa Al-Bukhari Bukhari. Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki minta nasihat kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta wasiat pada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, janganlah kamu marah-marah. Lalu si laki ini mengulang pertanyaan yang sama terus menerus, 1 kali, 2 kali, terus menerus dengan pertanyaan yang sama. Qala la taghdab, Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab. Lalu apalagi Nabi la taghdab. Lalu kemudian la taghdab, berkali-kali nanya, yaitu aja ya dijadikan jawaban oleh Nabi, janganlah kamu marah-marah. Karena marah-marah itu adalah api yang disulupkan ya, dikompori, artinya disulupkan, dinyalakan oleh si setan. Maka orang kalau mampu menahan marah, insya Allah selamat ya, selamat dirinya, selamat orang lain. Tapi kalau sudah nggak mampu mengendalikan ya, dirinya sendiri ya rugi, orang lain ya
kena imbas dari kemarahan itu. Bisa ditempeleng, bisa ditanduk, ya, bisa ditepas. Itu kalau nggak mampu menahan marah, bisa dibunuh bahkan. Ya. Jadi kalau sudah manusia sudah diliputi kemarahan itu sudah nggak mikir ini. Misalkan mau bunuh nggak mikir akan resikonya, tapi ketika marah sudah hilang, ya maka penyesalan ya ketun ya, karena marahnya sudah hilang. Jadi kesadaran itu normal, maka penyesalan itu yang dirasakan. Wa Nabi Hurairah dan ceritakan sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu rita sapa Allah sangi Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma yanzalu ora leren-leren. Ma yanzalu ora leren-leren apa albala ublahi bil mukmini kelawan wong iman lanang wal mukminati lan wong iman wadon binamsihi ing dalam awak dhewene mukmin wa waladi lan anake mukmin wa malihi lan bondone mukmin hatta yalqa hingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah Ta'ala ma'lur Allah wa ma lan ora ana iku alaihi tetep ing atase mukmin apa khati'atun keluputan. Abi Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak hilang, tidak selesai, terus menerus seorang mukmin dicoba dengan cobaan, ya. Terus menerus seorang mukmin bila dicoba dengan cobaan, ya, cobaan pada dirinya, misalkan dia selalu mendapat cobaan sakit atau musibah apa, kemudian musibah itu mengenai anaknya, musibah mengenai keluarganya, mengenai istrinya, ya kan? Ya. Tidaklah seorang mukmin yang terus-menerus diuji dengan cobaan-cobaan yang mengenai dirinya, mengenai anaknya, mengenai istrinya, mengenai hartanya, namun dia tetap sabar, ya, tetap bersyukur, tetap mengharapkan pahala, balasan dari kesabarannya, ya, sehingga ketika dia menemui Allah, meninggal ya, ketika sudah menemui Allah, meninggal dunia, maka di dalam dirinya tidak ada satupun kesalahan yang tersisa. Ya, ketika sudah bertemu dengan Allah, sudah meninggal dunia, maka tidak satupun kesalahan dosa yang masih tersisa dalam dirinya. Jadi ketika sudah meninggal dunia, kesalahan, maksiat, dosa, itu semuanya sudah hapus oleh musibah, cobaan yang selalu terus-menerus tiada henti, ya, mengenai dirinya, ya, mengenai anak keluarganya, mengenai harta kekayaannya, dicoba, ya, dirinya, karena dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya tidak henti-henti, ya, terus-menerus. Habis diuji dirinya, kemudian anaknya, habis anaknya, kemudian keluarganya, habis keluarganya, kemudian harta bendanya, hingga
nggak tersisa. Ya semua itu diuji dengan cobaan, dengan musibah dan sebagainya. Ketika sabar, maka ketika bertemu dengan Allah, maka tidak satu pun dosa yang masih tersisa. Semuanya akan hilang, semua akan lenyap, semua akan bersih dosa-dosanya, sehingga dia termasuk orang-orang yang terbebas dari dosa. Wallah alam besok. Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad